yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Kyai Haji Suhaimi, dan yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Pengajian Husnul Khatimah Ibunda Hajah Sumartini beserta ibu-ibu ketua lainnya yang tergabung dalam pengajian ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Imam Wahab bin Munabbih, beliau berkata mengambil dari kitab At-Taurah, man tazawwada fid dunya shara yaumal qiyamah habiballah. Kata beliau, barang siapa yang membuat bekal, membuat sangu untuk musafir jauh ke negeri akhirat. Sejauh apapun kita musafir di dunia ada harapan kembali. Tapi kalau musafir menuju akhirat tidak ada harapan kembali, maka musafir yang paling jauh adalah negeri akhirat. Setiap kita ini bakal berangkat musafir yang jauh, yang tidak akan kembali lagi. Maka itu perubahan tahun, pergantian tahun, hari ini terakhir 1440 Hijriah. Besok kita berangkat kepada tahun 1442 Hijriah. Ini isyarat kepada kita semakin dekat pelabuhan kita untuk berangkat musafir. Tapi kita tidak bicara berapa banyak usia kita, itu tidak kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan berapa banyak sudah yang dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan ini. Orang-orang dulu itu tidak panjang-panjang umurnya, tapi manfaatnya luar biasa. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54 tahun, tapi itu adalah merupakan mazhab kita. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah hafal hadis Al-Muwatta, sudah bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz di dalam hadis itu hafalnya 300.000 hadis. 30.000 hadis yang dihafalnya. Beliau walaupun tidak tua tapi manfaat umur luar biasa. Kalau Imam Al-Ghazali umurnya cuma 51 tahun. Kalau Imam Nawawi itu 45 tahun, tapi manfaat ilmunya luar biasa. Bakaramah beliau. Beliau menuntut ilmu di Makkah semasa dengan Kyai Khalil. Menurut cerita dari Mbah Dimyati, Mbah Dimyati Rais Am Kaliwungu. Beliau itu luar biasa, ulama sepuh saat ini. Kami pernah berkunjung ke rumah beliau tahun berapa sebelum kami punya anak ganal. Tapi saya sudah punya anak 3. Yang ketiga, anak saya usianya 7 bulan. Saya bawa ke Pekalongan ramai-ramai. Pertama, Ustadz Abdul Hakim, pengasuh Al-Baqiyatus Sholihat. Ustadz Hasan Azhari, pengasuh Riyadus Sholihin. Kemudian Ustadz Sa'adur Rahman. Saya seperanakan doh. Ustadz Suhaimi jual mahal dan mau 4. Sibuk mau urus walid katanya masih. Kami berangkat 4 keluarga. Saya membawa Ustadz Husnaini untuk menjaga anak saya. Ustadz Hakim membawa Ustadz Muslim menjaga anaknya. Jadi kami di Pekalongan diajak oleh kiai kami Ki Hasanuddin berkunjung ke tempat Mbah Dim di Kaliwungu. Berangkatlah kami satu mobil, orang 8. Sampai di sana sekalinya Mbah Dim itu mendoakan kami agar kami yang datang ini semuanya diberangkatkan ke tanah suci Makkatul Mukarramah.
Saya memperhatikan doa beliau itu suaranya tidak menangis, tapi air mata jatuh ke telapak tangan. Dilalah pulang dari situ, tahun itu juga Ustadz Hakim berangkat haji. Kemudian 3 tahun kemudian saya berangkat dengan Ustadz Hasan Azhari. Mestinya dulu saya 1 tahun. Cuman saya pertama kali kena antri. Saya mendaftar, orang berangkat haji, perkiraan tahun depan berangkat, katanya pengurus itu 11 nomor lagi sampai ke saya. Maka saya yang paling pertama kena antri berangkat haji tahun 2004. Lalu saya berangkatnya 2005 akhir, serempak dengan Ustadz Hasan Azhari. Kemudian tidak lama pula Ki Hasanuddin berangkat haji. Tidak lama menyusul lagi Ustadz Muslim. Tidak lama menyusul lagi Ustadz Husnaini. Terakhir tadi menyusul Ustadz Sa'dur Rahman. Doanya mustajab, maka ceritanya bisa dipercaya. Padahal kalau menurut matematikanya, saya ini sakit tidak berangkat haji. Apa yang diceritakan guru kita tadi, itu salah sedikit. Saya bukan pernah 50, selawi cuman. Saya kirim surat dengan orang tua saya, minta tambah 55.000 supaya cukup 30. Kata orang tua saya, kalau kau tidak sanggup 25, kau balik saja. Abah yang munduk, kau yang begawi. Wah, joko kada kau dirunding nang Tuhan nih. Paksalah. Sampai setengah bulan saya. Beliau tidak tahu saya pernah menderita. Saya makan lauk garam. Saya puasa, malam saya lauk garam. Cuman kalau siang nanti saya lauk telur. Biar kawan saya tak tahu kalau saya ini tak ada duit. Pokoknya nampakkanlah seperti orang berduit. 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, sing penting penampilan. Tidak tahu beliau kalau saya pernah kehabisan duit sama sekali. Pergi ke sini pula di Al-Baqiyatus Shalihat tahun 95 itu masih banyak lubak-lubak lagi, rumah baru sedikit, santrinya baru 34 saya ke sana, perempuan belum ada. Gaji saya kadang sebulan 17.000. Saya bersepeda lama, sepeda pun minjam. Saya berjual bubur kacang. Kacang tuh saya rendam setengah harian, hampir jadi kecambah dah. Baru saya masai, campur dengan pisang lilin, diaduk dengan santan, campur pula tepung gandum, biar tambah kental. Jadi duit bubur itulah saya kumpulkan. Dapat saya berangkat haji dengan berkah doa guru tadi. Jadi kalau ada di film Indosiar, Haji Sulam berangkat haji berjual bubur, itu bukan Haji Sulam, saya. Cuman sutradara tuh udah tahu. Kalau dia tahu aku yang main film tuh. Kalau aku main film tuh, dia ada harapan husnul khatimah mau undang aku. Kenapa? Aku sibuk syuting. Mbah Dim bercerita, Ki Nawawi ini makamnya di Ma'la. Di atas itu makamnya Sayyidah Khadijah, setelah itu makamnya Asma, kemudian baru makam Syekh Nawawi Banten. Kenapa dimakamkan di sana? Karena jasadnya utuh. Yang jasadnya utuh katanya tidak dipindah, tetap di Ma'la itu. Dekat makamnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ki Khalil berjumpa dengan Syekh Nawawi. Dalam cerita itu dari jam 9 pagi bertemu, asik beramal, asik bicara ilmu, tahu-taunya hari sudah jam 3 lebih 3 menit. Kata Kiai Khalil tanya ke Nawawi, Mbah Yai sudah jam berapa? Kata Syekh Nawawi baru jam 3 lebih 3 menit. Walah kata beliau, kita belum sholat zuhur. Kalau kita sholat zuhur di sini, waktunya orang nyanda, waktunya kada cukup, keasaran. Lalu bagaimana? Kata Ki Khalil, kita sholat ning Mekah saja. Kita sholatnya ke Mekah saja, karena terpaut jam 4 jam. Kata Ki Nawawi, monggo Mbah Yai. Sekalinya berpegangan, pejamkan mata, hitungan menit sudah sampai di Mekah. Berkaramah, umur 45 sudah meninggal dunia. Tapi ini kerja wali tidak bisa kita tiru. Jangan pula nanti kita pegangan tangan, kesiangan bangun subuh, abahnya kita kada sawat lagi, sembahyang subuh ditungkal, waktunya habis, kita pegangan tangan. Setahun bagi jam mata kada bakal taka Makkah, mati mau.
Jangan dicoba-coba tuh. Saya pernah lah ngajak santri saya, kata saya kalau mau ikut ke Mekah, pejamkan mata 5 menit. Pejamkan mata 5 menit, sekali dibuka masih di tempat. Kata santri, ngapa masih di tempat Ustaz? Jaku bulikan dah. Kau panglambat buka mata aja Ustaz bulikan. Ada surat mayat Mekah. Nah, itu mantap lagi dari wali itu. Sekali buka atau bulik ke tempat lagi. Umur 45 cuman. Maka itu yang penting kita pikirkan, tingkatkan ketakwaan kita agar kita ini menjadi kekasih Allah nanti pada hari kiamat. Agar kita ini dikasihi Allah, agar kita ini disayangi Allah. Kenapa? Karena tujuan kita perpindahan tempat ke tempat, perpindahan tahun ke tahun. Lain tidak, kita ingin berpindah ke yang lebih baik. Agar amal kita semakin baik, amal kita semakin banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Kata Nabi, sepaling abdal orang mukmin Islamnya yang apabila orang Islam lainnya selamat dari salah cakapnya, selamat daripada salah perbuatannya. Cakap kita tidak menyakiti hati orang. Perbuatan kita tidak membuat susah orang, tidak membuat orang gelisah, tidak. Maka itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab." Kalau kita bercakap baik, nilainya perak. Tapi kalau menahan diri, janganlah bercakap menyakiti hati orang, maka itu nilainya emas. Maka itu jangan bercakap yang menyakiti orang lain. Apalagi di akhir zaman ini berbahaya. Tidak sama dulu. Kalau dulu kan tidak ada rekaman. Kalau sekarang kan tuh ada rekaman. Melisit cakap bahaya. Makan pulut santan kelapa. Tersalah mulut bisa sengsara. Apalagi kalau pakai lep nih. Itu kalau dibaca Banjar laib tuh. Kalau salah bercakap bukan lep lagi, laib bantainya. Makanya kita nih hati-hati bercakap, jangan nyebut-nyebut aib orang. Jangan suka kita menjelek-jelekan orang. Kita jangan suka membicarakan aib orang. Kata yang dari Jawa Timur kemarin aku ingat betul masih. Kita nih akhir zaman nih kadang-kadang suka membicarakan aib orang aja. Lelakian pun suka. Lelakian yang banyak menyebut-nyebut aib orang. Kalau perempuan kata beliau memang sudah bawaannya, bawaan sejak lahir dengan itu. Jadi kita nih kalau salah cakap membahayakan sampai ke akhirat. Makanya orang mukmin Islamnya yang baik adalah menjaga cakap, menjaga perbuatan, jangan membuat orang lain susah. Yang kedua, wa abdalul mu'minina imanan ahsanuhum khulukan. Sepaling baik abdal orang mukmin imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang paling baik akhlaknya itu orangnya ramah di dalam kebaikan. Gampangan untuk berbuat kebaikan kepada semua orang. Itu namanya orang berakhlak mulia. Ada lagi yang mengatakan akhlak mulia itu hayatun lin nafsi, itu keadaan hati. Hati kita ini kalau menurut agama bagus melakukannya itu bisuhulatin, dengan gampangan melakukan kebaikan. Bila ada peluang berbuat baik, mengerjakannya bighairi hajatin ila fikrin, tidak usah banyak berhajat kepada berpikir. Kalau itu baik, kenapa tidak kita lakukan? Itu katanya orang berakhlak mulia, selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang, memberikan kebaikan kepada semua orang. Kita ini kadang-kadang masih lagi berbuat baik itu masih milih-milih kadang. Entah karena kawan mantap, yalah baiklah kita. Entah karena kawan kulir beparak. Nah, kalau nyesugih, itu pemilik kita tuh. Kalau dia susah, sekampung lah dengan kita tuh. Pada sepupunya tuh. Kadang-kadang kalau yang susah datang ala kadar kita melayani.
Ada ikan asin, itulah kita masakkan. Ada undang papai, sambalakan. Itulah yang kita surung. Tapi kalau sudah yang sugih datang, ayam kampung lah keluar. Buah-buahan habis dibeli di pasar tuh. Buah anggur tukar, buah apel tukar. Kemarin maka yang susah datang. Jangankan buah anggur, buah nipah dede. Apalagi ndak buah anggur. Kadang-kadang kita bisa begitu. Kita kenduri besar saja kadang-kadang mengundang orang ramai. Kalau yang susah datang, sudahlah di mana duduklah dia. Tapi kalau yang sudah mantap datang, tadi juga mbak mengapung sini je aja. Nang susah makam dihiga duduk. Maka hari gerimis pulang tuh jilbab tahi lambuan kehujanan, napang pada kelihatan tahi lambuannya. Allah jesiden payah juga kita nih. Surpi membuktikan. Surpi. Istri saya sering mengulang, biar kita orang pengajian ini jangan membeda-bedakan. Yang susah kawan kita, yang sugih kawan kita. Yang susah pemilik kita, yang sugih pemilik kita. Yang susah tetangga kita, yang sugih tetangga kita. Istri saya pergi ke pasar. Kami tidak menikahkan anak yang tua kemarin. Jadi pergi ke pasar berempat beranak dia. Anak saya yang tengah tuh kemarin yang nyupir. Dia bisa nyupir mobil. Jadi berempat dia, aku ditinggalnya, kada dibawanya. Karena kan katanya urus bibinian, mencari sangki pengantin, mencari sangki apa nang begantong, nang begira-girap tuh. Kan pengantin pang ke rumah mertua kan masa sangki yasinan dibawa. Hendak aja yang begira-girap pegian. Mobil diparkir agak jauh, dia berjalan di pasar tuh. Berjalan, mobil di jauh parkirnya. Pakaian istri saya nih Mbah Majar, pakaian baju long res. Ada besalin lagi kayak orang nang burik di kabun potongan, nang anak juga jilbab tersinggang-singgang sama banget kudiannya. Dan sekali bisa berpakaian orang rumah saya itu payah. Kemarin ku belikan kalong, andaknya di bawah tilam. Ambil pulang ku jual. Dan nak dipakai juga baik dijual mana ada emas kami di rumah kan bisa pakai emas. Jadi pergi ke pasar, jadi cari-carilah sangki di depan tuh, kayak susun-susun sangki itu, tas untuk pengantin tuh, terus mencari ke dapat ada yang baik, adalah nang harga 250.000 harganya, kada cocok pulang kasihan anak kada suah bersangki mahal, barang waktu pengantin sangki mahal. Jadi istri saya bertanya dengan yang tukang jual, mbak ada dak yang bagus dari ini lagi sangkinya? Kata yang tukang jual, itulah bu sangkinya, pilih-pilih dapatlah 250 tadi. Tanya istri saya ke anak saya. Kata istri saya, mau dak nena yang ini? Basing lama katanya. Daripada ke dedek, ayolah. Sekalinya istri saya masuk ke dalam hendak membayar, soalnya di dalam banyak sangki yang mahal-mahal, tapi dalam lemari kaca. Kata istri saya, ini mbak adalah katanya, itu mahal mbak katanya. Belum tahu dia. Istri siapa tuh? Nggak tahu dia kalau itu istrinya Afgan, nggak tahu dia. Kan kita kan memandang penampilan dah. Jadi kalau orang itu agak susah, kurang melayani. Tapi kalau agak mantap, itu yang berhikmat melayani. Kita orang pengajian pantang itu. Kenapa? Karena itu berbalik belakang dengan sunnah Nabi. Nabi yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi sayang, kesian dengan orang fakir miskin. Makanya kata Suhaimi tadi, kalau kita punya rezeki, rasakan tetangga kita. Lampu dinyaraki, ini lampu kadep pada orang susah, di hadapan gak ada lampu. Makanya kita nih macam mana supaya tetangga kita merasakan daripada kekayaan kita. Kenapa? Karena kita menaburkan kebaikan, tidak pilih-pilih, itulah orang berakhlak mulia. Yang terakhir, wa abdalul muhajirina man hajara ila ma nahallahu anhu. Kata Nabi, sepaling baik orang hijrah itu, sepaling abdal orang hijrah berpindah tempat ke tempat, tahun ke tahun, adalah orang yang pindah meninggalkan kebiasaan yang tidak baik kepada meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Karena jam berganti jam, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak ada satu orang pun
yang dapat menghentikan perputaran waktu. Pada akhirnya kita akan berlabuh di pelabuhan dan pada akhirnya akan melepaskan kapal berangkat musafir yang jauh, tidak ada harapan kembali lagi ke alam dunia. Maka sebelum kita musafir, siapkanlah ketakwaan kita kepada Allah agar kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Itu lebih nikmat daripada surga yang Allah berikan kepada kita. Maka kehadiran kita di tempat ini, seiringnya habisnya tahun ini, mudah-mudahan habis pula dosa yang kita miliki. Karena bersandar kepada hadis Nabi, kalau kita duduk di hadapan guru, ini kita duduk di hadapan guru kita Ustadz Haji Suhaimi, itu kalau menurut dalam hadis 70 pintu rahmat diberikan Allah kepada kita yang hadir ini. Kemudian katanya belum lagi kita meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka hilangnya tahun 1441, maka mudah-mudahan dosa kita setelah meninggalkan tempat ini akan dihilangkan oleh Allah. Dengan hadirnya kita di tempat ini diturunkan 70 pintu rahmat, maka menyambut tahun baru penuh dengan rahmat Allah sehingga selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.